Masya Allah. Nah, Pak Lukas kenapa belum mau masuk Islam? Jadi sebenarnya begini, yang ngasih nama perjanjian lama dan perjanjian baru itu siapa? Nah, gitu kan? Iya. Dari itu tersirat sebenarnya dia akan tidak memakai yang disebut lama. Siapa yang bikin? Old Testament ya, atau perjanjian lama. Itu yang bikin nama perjanjian lama itu siapa? Itu gereja. Bukan aslinya itu namanya perjanjian lama. Namanya kan Torah atau tanah. Jadi ini satu trik yang sangat halus, bahwa dia pakai dikumpulkan dalam sini untuk kandel-kandel saja, untuk tebel-tebel saja. Tapi sebenarnya yang bikin nama perjanjian lama dari mulut siapa, dari keputusan siapa, itu kurang bagus karakternya. Karena ini tetap wahyu, tanah, Torah. Ini miliknya Nabi Musa alaihissalam. Ini nyambung mestinya antara Nabi Musa alaihissalam dengan Torahnya, dengan kitab Tauratnya, dengan Kanjeng Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya. Ya, kalau kita masih menggunakan itu, katakanlah bahwa Nabi Isa alaihissalam, Yesus alaihissalam itu tidak akan mengubah satu noktah pun dari perjanjian lama yang disebut perjanjian lama itu. Tapi sebenarnya bukan perjanjian lama, itu dari tanah atau Torah, tidak akan mengubah satu noktah pun. Nah, maka ketika itu dikumpulkan, kemudian ada yang mengatakan itu perjanjian lama. Ini trik halus yang menyakitkan orang-orang Yahudi, bahwa kitab suci yang mereka pakai, Torah atau tanah ini, diambil tapi dikatakan perjanjian lama yang tidak berlaku lagi. Nah, ini kan nggak fair. Harusnya kan tetap itu kitab suci itu ya nyambung. Makanya dalam Al-Quran ketika ada cerita tentang Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, itu nggak ada yang dilamakan, semuanya itu firman dari Allah. Ini loh, nah, nyambung semuanya. Iya. Maka ketika sekarang umat Kristen masih menganggap bahwa dia pengikut Yesus, itu nggak pas. Dia pengikut Paulus. Kalau pengikut Yesus itu ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa, atau Yesus Rasulullah, gitu kan. Nah, itu terus nyambung ketika Muhammad wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ketika itu ngikuti namanya Kristen itu yang bikin Paulus, gitu, di Antioquia itu, kalau di kisah Rasul-Rasul 12:25 kalau nggak salah ya itu ya. Itu kan di situ Paulus di Antioquia nyebut jemaat ini dinamakan Kristen.
ketika ajaran Paulus itulah mulai bahwa Yesus yang disembah. Dicekekerke lah, kalau orang Solo itu dia nyebut dulu dicekekerke, dia orang baik, orang suci, justru sekarang dia disuruh disembah. Ya, ini menurut saya, pandangan saya ketika mempelajari seperti itu, ya sudah, itu ketika orang menyembah Yesus, yaitu pengikut Paulus. Kalau pengikut Yesus, ya syahadat Isa Rasulullah. Kurang lebih begitu kalau pandangan saya. Ini diskusi. Ya. Ya, pada intinya sih saya yakin saya bertemu sama Ustadz Asi, sama Tuan Guru, sama sekarang Mas Ipung juga, itu bukan suatu kebetulan gitu loh. Iya. Karena udah ada yang mengatur segala macam gitu loh. Dan semakin mengena di hati gitu loh ketika saya mendengar kata-kata seperti ini segala macam, bahwa selama ini kan mungkin di pemikiran saya itu Islam itu yang radikal segala macam gitu kan, yang mengajarkan kekerasan segala macam gitu kan. Padahal kan kenyataannya ya nggak seperti itu juga gitu loh. Malah saya lebih senang dan lebih mengena ketika saya mendengar dan melihat bahwa sebetulnya Islam itu bukan radikal, tapi Islam yang ramah segala macam. Kalaupun ada yang radikal segala macam, ya mungkin mereka terlalu bersemangat atau apa sehingga seperti itu. Tapi intinya sih sebetulnya Islam yang ramah seperti ini yang bisa mengena di hati kita gitu loh. Seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya